Sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja. Kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Perhatikan langsung redaksi dari Allah. Saya tidak akan menambah, mengurangi. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada saya, la azidannakum, saya akan tambah bagimu. Jelas ya? Tambah di sini bukan menambah nominal, ya, karena nominal itu akan tetap. Misalnya kalau antum 100 miliar aja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya, lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Jaga sholat, karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Kata Nabi, perbedaan utama insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah itu salatnya. Jika salatnya benar, maka indikator baik untuk semua amal lainnya. Tapi jika salatnya bermasalah, maka ada masalah besar untuk amalan-amalan yang lainnya. Semua bagian kebaikan itu akan cenderung mengantarkan kita pada ketenangan. Intinya jadi orang baik itu pasti tenang. Kalau nggak percaya silakan. Jadi orang baik itu pasti tenang dan cenderung mudah menerima dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Jadi apapun Anda kita, silakan. Mau jadi pejabat, boleh. Mau jadi pengusaha, bagus. Mau jadi ulama, silakan. Jadi atlet, silakan. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, prinsipnya jadi orang baik. Minimal kebaikan itu akan memberikan ketenangan pada diri kita. Dan ketenangan itu yang mahal. Nah, orang baik itu cenderung tenang. Jadi kalau ingin tenang, jadi orang baik. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, nanti pulangnya pun tenang karena baik. Ya, pulangnya pun tenang karena baik. Makanya panggilan jiwanya jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Pertanyaannya, apakah setiap yang dipanggil itu tenang? Jangan-jangan sekarang sedang merasa tidak tenang kan? Halo? Siap gak kalau dipanggil malam ini? Oh, sedang gak tenang. Ini artinya masih butuh amalan ya. Jadi maaf, biasanya yang suka nyoal orang-orang baik, suka menyoal risalah keislaman, suka menyoal Quran, suka menyoal hadis, biasanya cuma ada dua golongan. Kalau bukan golongan kafirin yang disebutkan sifatnya, karena nggak semua kafirin nanti ya bersifat begini, tapi sifatnya disebutkan itu. Atau yang kedua, maaf, munafik. Jadi kalau ada orang melecehkan orang Islam sendiri, padahal mengaku Muslim juga, melecehkan ajaran Islam dan sebagainya, nah ini masuk dalam kategori ancaman ini. Tapi juga masuk dalam peringatan Allah dengan sayangnya Allah meminta dia taubat sebelum wafat. Makanya oleh kita bantu dalam tahajud supaya dia dapat hidayah, supaya taubat. Kadang-kadang oleh Allah itu diberikan peristiwa yang mengajak dia atau mengarahkan dia untuk taubat itu. Mungkin nyoal si fulan nggak apa-apa, nyoal ini nggak apa-apa. Tiba-tiba nyoal yang lain rame ini menuntut dia untuk datang, klarifikasi, minta maaf macam-macam. Arahnya taubat nggak? Kalau sampai ke ujung itu nggak taubat juga, nah itu ancamannya tinggi. Jangan dipotong sampai sini ya kalimat saya. Jadi itu umum sifatnya. Ya. Ini poin gambarannya. Jelas ya? Paham? Cirinya, kalau dosa sudah diampuni, ciri yang diampuni dosanya oleh Allah akan dijaga dari perbuatan maksiat lagi. Dijaga. Jadi dia nggak punya kemampuan berbuat maksiat. Bisa dosa mata ya, terus dihapus oleh Allah kesalahannya gugur. Maka mata itu akan dijaga oleh Allah, tidak berbuat maksiat lagi. Makanya semua kalimat taubat dalam Al-Quran itu seringkali diiringi dengan kata islah. Taba wa aslaha. Taubat kemudian jadi baik. Ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia tidak ada yang ikut. Zikir ingat. Eling ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal saleh, semua amalnya disebut dengan zikir.
Bukankah kita diperintahkan menunaikan sholat? Sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Baca Quran, Quran disebut dengan zikir. Quran surah Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Disebutkan 4 kali di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Doa itu amal saleh disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Udhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Anda setelah salat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka kata Allah, ingat, kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar, berapa keuntungan yang diraih? Di kantor, berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat saat meninggal, apa bekal zikir yang telah kamu siapkan? Jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Seberat-berat beban saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh, begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir, tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Gitu. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih Bos. Gitu kan? Ya kan? Kebayang ya? Jika kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusianya ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Dan agama itu berkeadilan. Kalau bukan seorang pengajar atau da'iyah misalnya, atau mubaligh misalnya, atau ustadz naik lagi ke levelnya alim, faqih, ya kita tidak punya kewajiban seperti kewajiban-kewajiban yang melekat kepada mereka. Ya cukup dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, kita share. Dengan share itu selesai, tuntas, terangkat beban kita di sini. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah telah titipkan kepada kita. Punya kemampuan untuk men-share dengan tulisan, teruskan kepada anak dengan bahasa ibu. Sederhana itu sebetulnya. Ya kita tidak dituntut melebihi batas yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi jangan membebani sesuatu yang tidak Allah bebankan. Ya kebanyakan manusia pusing dan stres itu melampaui sesuatu dari apa yang telah Allah tetapkan. Maka kenali diri kita masing-masing. Kalau sudah kenal, kita mengerti bagaimana menjalani kehidupan. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi,
Kalau Anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Malamnya di antara kesibukan mereka masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Sampai khatam Al-Quran. Jadi pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Makanya Allah buka rezeki mereka lebih daripada yang lain. Jadi kalau Anda ingin dapatnya rumusnya begini. Kalau Anda punya permintaan yang lebih daripada orang lain, maka dekati Allah dengan cara ibadah yang lebih daripada orang lain. Orang lain tidur, Anda bangun. Orang lain sedikit-sedikit tidur, Anda sedikit tidur. Orang lain sedikit-sedikit makan, Anda sedikit makan. Puasa, rajin. Tahajud, rajin. Ikhtiar juga rajin. Nanti dengan ikhtiar itu Allah mudahkan jalan keluar Anda. Sungguh, satu saat engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditampakkan kepadamu segala hasil dari usahamu. Akan ada di hadapanmu neraka, akan ada di hadapanmu surga, akan ada di hadapanmu hisab, akan ada di hadapanmu suatu suasana ketika engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya. Apa yang engkau bawa di hadapan Allah? Apa yang engkau persembahkan di hadapan Allah? Bagaimana engkau bersikap di hadapan Allah ketika engkau sedang bersama Allah? Ketika engkau dihisab dan di depanmu terpampang neraka, di depanmu terpampang pilihan surga, apakah engkau bisa memastikan kemana engkau masuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Allah sudah turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjadi hujjah bagi dirimu. Itulah pedoman yang kau ikuti. Di dalam Al-Quran ada petunjuk untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi dalam Al-Quran pun ada peringatan supaya tidak masuk neraka. Maka Al-Quran hujjatun laka. Ketika engkau ikuti pedomannya, Allah akan masukkan ke dalam jinannya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hujjatun alaika, ketika semua peringatannya dilanggar, Quran yang seyogyanya harus memasukkan Anda ke surga, maka isinya boleh jadi yang Anda langgar itu akan menjadikan Anda masuk ke dalam neraka. Kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda. Bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha, nggak dapat apa-apa. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan berikan pahala akhirat. Karena dunia itu sifatnya sementara. Tegaskannya kata Allah, yakinkan pada dirimu dengan meningkatkan zikir kepada Allah, maka akan cenderung berdampak tenang kepada jiwa. Nah, jadi kalau Anda ingin tenang, saya ingin tenang, kita ingin tenang, gampangnya tingkatkan zikir. Zikir itu bentuknya ibadah, baik dengan ibadah fisik seperti sholat, baca Al-Quran, atau ibadah harta dengan bersedekah misalnya, ya, zakat itu kewajiban, infak itu tambahkan. Kalau ingin tenang, cobalah pagi-pagi cari orang-orang yang berhak mendapatkan itu sesuai dengan kualifikasi yang disampaikan Al-Quran dan hadis, jalan, temui, bersedekah, nggak usah banyak dipamerkan, ya, macam-macam bersedekah, sampaikan dengan tulus. Nanti Anda akan mendengar orang itu berkata, terima kasih Pak, semoga Bapak disehatkan, keluarga juga dilancarkan rezekinya, dijaga oleh Allah kemuliaannya. Oh, itu mahal sekali. Padahal yang dikeluarkan mungkin 5.000, 10.000, tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat berharga dan melahirkan doa yang dengan doa itu mengguncang aras dan memberikan ketenangan kepada jiwa.